Natal telah tiba, Natal telah tiba, hatiku gembira. Natal telah tiba, Natal telah tiba, hatiku gembira. Miss Sartika kayaknya seneng banget nih. Iya dong, Miss Emi nggak lihat apa Miss Sartika pakai topi apa ini? Menyambut Natal. Iya, ini Emang- kan topi Santa Claus, Miss. Emang kapan Miss Natalnya? Loh, Miss Emi nggak tahu ya kapan Natal kita? Oh bukan nggak tahu Miss Terus? Sartika. Tapi kita kan nggak tahu nih teman-teman yang ada di rumah pada belum tahu. Oh iya, ya udah biar mereka nggak penasaran Miss Emi. Oke. Kita tahu sekarang aja, kita kasih tahu. Ya. Jadi teman-teman Joy Kids, Natal Joy Kids kita akan kita laksanakan pada tanggal 18 Desember pada hari Sabtu jam 4 sore. Nah, buat teman-teman Joy Kids Miss Emi yang mau ikut secara langsung ke tempat ini, mereka harus mengisi form kehadiran. Kemana dikirim Miss Emi? Ke nomor yang ada di bawah ini untuk mendaftarnya teman-teman Joy Kids, supaya kita tahu mendata teman-teman yang mau hadir, yang mau secara ikut. langsung. Iya. Dan teman-teman Joy Kids jangan lupa mempersiapkan dirinya supaya jaga kesehatan biar pada waktu Natal kita bisa on fire Bisa nih. tetap fit Miss, semakin bersuka cita. Betul, karena kita mau sama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, jadi teman-teman Joy Kids, Jangan lupa yes, kita adakan Natal nanti di tanggal 18 hari Sabtu jam 4 sore. Jangan lupa See you. Shalom teman-teman. Ganteng, cantik, Udah cantik. wangi-wangi. Terus sukacitanya itu nampak loh langsung Iya, Miss dari Emi. wajahnya. Heeh. Kayaknya udah gak ada yang lagi yang bersedih ya Miss ya. Iya benar, karena Bisa kan Miss Emi, dipercaya. ini kan kita udah masuk di bulan Natal. Oh. Jadi teman-teman Joy Kids dan teman-teman semua yang ikut ibadah hari ini, pasti mereka lebih berbeda Miss Benar Emi. dong, Miss. Beda dari bulan-bulan sebelumnya. Iya, karena udah gak sabaran untuk merayakan Natal Miss Emi. Keren ya. Nah, Iya. kita nih kan mau merayakan nih ya Miss ya. Sebelum kita juga mau mulai ibadah kita untuk Iya. minggu ini. Nah, saatnya adik-adik kita persiapkan hati kita. Kita sikapkan sikap kita yang baik buat Tuhan Yesus. Saatnya kita mulai ibadah kita ya. Sama-sama kita lipat tangannya, kita tutup matanya dan kita berdoa. Adik-adik boleh ikuti doa Miss Emi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi Miss dan Sir, dan bagi teman-teman dan keluarga mama papa yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak yang mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau berkati mereka, berkati mulut mereka, berkati tubuh mereka agar mereka semakin antusias memuji nama Tuhan. Ini setiap kami Tuhan anak-anak-Mu yang rindu memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Oke, semuanya sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama bangkit Kita berdiri. mau bersorak-sorai buat Tuhan Yoi. Yesus. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau nyanyi glory sama-sama ya Miss Emi ya. Haleluya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan
mungkin hari ini sudah lebih lagi bersuka cita. Lebih dong. Yes, karena kita anak-anak raja. Kita mau menyambut kelahiran Tuhan. Yes, bener banget. Nah teman-teman Joy Kids semuanya, boleh kembali duduk, ambil sikap yang baik. Kita mau lebih lagi datang menyembah Tuhan. Haleluya. Sebab Yesus sangat sayang bagi kita Amen. semua. Dan saat ini kita mau menyampaikan syukur kita karena Tuhan Yesus sayang banget bagi kita. Terima kasih Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari lebih lagi adik-adik katakan, Yesus sayang bagi kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sayang, karena Tuhan peduli, karena Tuhan cinta pada kami. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Bapa. Terima kasih buat kepedulian-Mu bagi kami, buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat segalanya yang Tuhan berikan buat kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, biar setiap pujian penyembahan kami sampai kepada Tuhan. Engkau tersenyum melihat kami saat ini Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau duduk diam dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati yang taat, telinga yang dengar-dengaran, dan hati yang mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman Joy Kids. Pagi ini jumpa lagi bersama dengan Sir Noel untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini kan sudah bulan Desember ya teman-teman. Berarti kalau kita bulan Desember kita memperingati hari apa? Ayo. Betul. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi kira-kira teman-teman tahu nggak? Itu Tuhan Yesus itu siapa sih? Nah, sekarang kita akan mau belajar nih siapa Yesus itu. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Jadi teman-teman semua buka Alkitabnya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas pertama ayat 26 sampai dengan ayat ke-38. Nah, saya bacain ya. Perikopnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Nah, berarti ya, dari firman ini kita mengetahui Yesus itu, penetapan nama Yesus itu sudah dari Allah. Kenapa? Karena malaikat berkata kepada Maria di ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamai dia Yesus." Jadi nama Yesus yang saat ini kita sembah Yesus itu bukan berasal dari Maria, dari manusia atau dari perempuan itu yang bernama Maria, atau dari Yusuf, tidak. Tetapi pemberian nama Yesus itu berasal dari Allah. Karena apa? Kita baca ayat pertama tadi. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh. Yang disuruhnya siapa? Malaikat Gabriel. Jadi bukan sembarangan yang disuruh Allah. Malaikat loh teman-teman. Malaikat datang kepada Maria, dan malaikat bilang, "Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya." Oh, jadi ini kata hendaknya adalah kata perintah ya. Wajib Maria menamakannya Yesus.
Kemudian ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi itu semua berasal dari mana? Allah menyuruh kepada malaikat Gabriel mengatakan Maria harus memberi nama Yesus pada bayi yang akan dikandungnya itu. Dan dia akan menjadi apa? Disebut apa? Disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi itu bukan pemberian. Yesus itu bukan pemberian manusia namanya, tetapi itu nama dari Allah yang Maha Tinggi, disampaikan kepada malaikatnya Gabriel kepada si Maria, ya, supaya Maria memberikan nama pada bayi yang akan dilahirkannya, yaitu Yesus, dan dia disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Bapa katanya, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaan tidak akan berkesudahan. Jadi sudah dimateraikan nama Yesus, posisi dia menjadi anak Allah itu sudah dimateraikan oleh Allah langsung, dan itu disampaikan kepada Maria oleh perantaranya siapa? Malaikat Gabriel. Malaikat loh teman-teman. Jadi bukan dibuat-buat manusia atau kita buat sendiri, tidak, tetapi melalui proses yang disampaikan oleh malaikat langsung kepada Maria, ya teman-teman. Jadi kemudian, nah proses yang kedua kita belajar lagi ya. Kata Maria di ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Wow. Wah hebat ya. Lalu malaikat itu menjawab apa? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, catat ya teman-teman semua, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ada bukan satu pernyataan saja disampaikan oleh malaikat Gabriel. Ada beberapa kali. Pertama, Yesus disebut anak Allah, kemudian yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Kemudian disebut apa lagi? Sebab anak itu akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi proses kelahiran Yesus itu bukan proses kayak kita ya, papa mama, enggak. Tetapi apa? Sudah dikatakan oleh Roh Kudus turun menaungi di atas Maria, dan dia melahirkan yang namanya apa? Anak yang kudus, yaitu anak Allah. Ya, luar biasa teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak bingung lagi ya, nggak bingung lagi. Siapa sih Yesus yang kita sembah itu? Sudah jelas. Yesus itu adalah anak Allah, karena Allah sendiri yang menyatakannya kepada Maria melalui perantaraan siapa? Benar, malaikat Gabriel. Malaikat. Jadi bukan manusia, bukan rekayasa manusia, bukan buatan kita manusia, bukan, tetapi pernyataan Allah langsung, ya, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Amin. Jadi teman-teman sekarang sudah paham ya, bahwa setiap bulan Desember kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus itu, Tuhan yang kita sembah, dia anak Allah, itu disampaikan langsung oleh malaikat Gabriel. Jadi bukan kita. Amin. Jadi itu yang ingin saya sampaikan supaya teman-teman nggak bingung lagi siapa Tuhan Yesus ya. Kenapa disebut anak Allah? Padahal ada Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan itu adalah anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa mengajari kami, sehingga kami saat ini mengerti, mengenal siapa Yesus yang lahir, yang setiap tahunnya bulan Desember kami rayakan, setiap tahunnya kami rayakan kelahirannya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan pemberian nama Yesus itu
bukan dari Maria sendiri, bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Karena Allah yang menyuruh malaikat Gabriel menjumpai Maria, dan Maria akan melahirkan yang disebut Yesus, anak Allah. Karena cara proses kelahiran Yesus itu luar biasa, melalui Roh Kudus, Roh Allah yang turun kepada Maria, sehingga Tuhan itu prosesnya lahirnya adalah kudus. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan biarlah kami tetap menyatukan hati kami untuk lebih dan lebih lagi menyerahkan hidup kami kepada anak-Mu Tuhan Yesus yang telah turun ke dunia untuk menebus kami dari dosa-dosa kami yang mati di kayu salib Tuhan, supaya kami Tuhan mendapat tempat yang layak di surga dan disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Nah, doa kami serahkan semua anak-anak teman-teman Joy Kids Tuhan dimanapun berada. Mereka yang sedang ujian, yang proses masih ujian, atau yang sudah ujian, berkati sehingga apa yang mereka raih saat ini Tuhan untuk membuahkan hasil Tuhan, membanggakan kedua orang tuanya dan juga diri mereka dan masa depan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Nah, seperti biasanya setelah kita mendengar firman Tuhan, ada ayat hafalan nih. Jadi teman-teman harus menghafal dan mengirimkannya ya. Macam caranya bisa dihafal atau dibuat pujian pun terserah mana baiknya. Jangan lupa dikirim ya. Kita ambil di dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita ulangi lagi ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lupa ya teman-teman, dibuat dan dikirimkan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Teman-teman Joy Kids juga akan pasti dong, Mi. Pasti berbeda dong, lebih paham ya kan. Nah, Miss Emi, seperti biasa nih Miss Emi, kita nggak akan pernah lupa untuk ingatin teman-teman Joy Kids juga yang beribadah dari rumah, kita tetap bisa kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, seperti biasa kita punya dua cara nih, Miss. Yang pertama, apa itu Miss Emi? Secara non tunai. Ya. Adik-adik atau teman-teman dapat mentransfer melalui via bank atau scan kode QR yang ada di layar. Iya, mana tahu papa mamanya punya duitnya di ATM ya kan? Ya udah transfer aja nggak apa-apa. Dan kalau teman-teman Joy Kids mau kasih persembahan secara tunai juga bisa ya kan Miss Emi? Dengan cara memasukkan persembahan ataupun perpuluhan kita ke dalam amplop, lalu kita akan serahkan ke sekretariat gereja. Dari hari apa Miss Emi? Selasa sampai hari Sabtu. Jadi nggak susah-susah, teman-teman nggak perlu bingung untuk kasih persembahan untuk Tuhan. Nah, sebelum kita berpisah nih teman-teman Joy Kids, kita mau bersatu dulu dalam doa. Oke, semua lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, ambil sikap yang terbaik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami sudah datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah meninggikan Engkau Allah kami yang hebat dan luar biasa. Biar setiap pujian penyembahan kami sampai kepada Tuhan dan kami semakin cinta akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati setiap anak-anak kami. Engkau memberkati kesehatan mereka, berikan mereka tetap kekuatan, bahkan kepintaran, kecerdasan untuk jadi milik mereka. Tuhan memberkati papa mama kami. Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan kedua orang tua kami, apapun yang
yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan memberkatinya berhasil dan beruntung. Sehingga keluarga kami semuanya boleh menjadi keluarga yang diberkati, bahkan kami boleh jadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Kau memberkati teman-teman Joykit kalau mereka juga akan mengikuti proses ujian di bulan-bulan ini. Biar Tuhan tambah-tambahkan pengetahuan bagi mereka dan mereka akan mendapatkan nilai yang terbaik ya Tuhan. Tuhan yang memberikan semangat dan sukacita bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kota kami, tempat kami berada, juga Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang memberkati. Dijauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala virus-virus, Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruh hidup kami, bahkan masa depan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.